Pemirsa, 279 juta data warga negara Indonesia dibobol dan dijual bebas di forum bertajuk Red Forums oleh seorang member dengan nama samaran Coach. Ia menyajikan data berupa nomor induk kependudukan, nomor telepon, email, alamat tinggal, hingga besaran gaji warga. Data penduduk yang dibobol tersebut diduga berasal dari laman Badan Pengelola Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Bagaimana laman resmi pemerintah bisa dibobol? Bagaimana pula sistem keamanannya? Lalu apa dampak bagi warga yang datanya diperjualbelikan? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami pengamat teknologi informasi melalui sambungan Zoom, Mas Ruby Alamsyah. Halo, selamat siang Mas Ruby. Selamat siang, Mas Irsal. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas Ruby, sebagai masyarakat awam, bagaimana cara kerja peretas menembus laman resmi pemerintah yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, Mas Ruby? Ya, kalau secara pastinya kita belum ketahui karena data itu baru muncul saja dan belum ada klaim dari pihak yang merasa bocor ataupun mereka memberikan pengumumannya. Nah, tetapi dari kasus-kasus yang sebelumnya pernah terjadi, ada beberapa kemungkinan tipikalnya. Tetapi yang pasti logikanya sih bukan dari laman ya, atau bukan dari website, tetapi ini pastinya dari backend server sistem mereka, yang mana karena apa kita yakin pasti di backendnya, karena data ini data keseluruhan sejumlah 279 juta itu pastinya di backend alias di database servernya. Nah, sehingga database server inilah yang perlu dipastikan lebih dulu. Kalau dilakukan digital forensik analisis terhadap kasus ini, mestinya bisa diketahui database tersebut diakses oleh siapa, kapan, bagaimana, dan sampai dia melakukan proses SQL dump untuk mendapatkan seluruh data tersebut. Nah, dari situ baru kemungkinan kita bisa menentukan apakah ini adalah dilakukan oleh pihak eksternal ataukah dilakukan pihak internal, apakah dilakukan secara sengaja ataupun juga tidak sengaja. Nah, beberapa hal tersebut itu pastinya baru bisa ketahuan kalau sudah dilakukan proses investigasi secara ilmiah. Baik, Mas Ruby, selain kelihayan si peretas begitu ya, faktor pelemah apa saja yang bisa memudahkan para peretas ini menjalankan aksinya? Nah, faktor pemudahnya misalnya adalah adminnya ataupun penjaga sistem tersebut itu tidak memiliki sistem monitoring 24 jam. Yang mana mestinya sistem monitoring 24 jam tersebut bisa segera mendeteksi bila ada kejadian-kejadian atau anomali seperti percobaan peretas tadi. Nah, kalau ada tim yang monitoring selama 24 jam, itu alertnya ataupun alarmnya itu bisa segera diketahui dan bisa dilakukan proses mitigasi secara cepat, sehingga bisa meminimalkan resiko yang ada, bisa mungkin tidak seluruh datanya yang hilang, ataupun bisa memutuskan akses dari pelaku dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah misalnya adanya data backup yang disimpan di tempat lain bukan di tempat yang aman. Nah, itu juga pernah terjadi di salah satu e-commerce kita. Akhirnya datanya bocor, data backup tersebut. Nah, kalau ini kan sepertinya bukan data backup tapi data yang utama alias lengkap. Nah, sehingga bisa diakses. Lalu kemungkinan lainnya misalnya ada celah-celah keamanan tertentu yang tidak diupdate ataupun tidak segera ditutup ditambal oleh pemilik sistem ataupun yang menjaga sistem tadi. Nah, beberapa hal tersebutlah yang memungkinkan si pelaku bisa bebas untuk melakukan kejahatannya. Baik, ketika dari 3 faktor pelemah yang tadi Anda sebutkan, terus kemudian muncul e-commerce yang notabene adalah pihak swasta. Sementara ini merujuk kepada dugaan milik pemerintah, yaitu BPJS Kesehatan. Apakah bisa dikatakan ketiga faktor pelemah ini tidak dipenuhi oleh BPJS, atau sepertinya seharusnya seperti apa pengamanan ataupun standar operasionalnya sebuah pengamanan database yang berbasis IT, Mas Ruby? Ya, kalau kita mau membuktikan kesalahan ataupun memastikan siapa salah apa bagaimana,
itu pastinya harus dilakukan proses investigasi langsung terhadap barang bukti digital terkait data tersebut. Baik. Tapi selanjutnya, kalau apa sih sebenarnya harus dilakukan ataupun sesuai standar yang ada? Ini kan data instansi tersebut yang disimpan dan diproses oleh mereka adalah data-data penting. Mestinya sudah sejak awal mereka sudah aware bahwa yang mereka simpan dan mereka proses ini adalah data-data penting milik seluruh warga negara Indonesia. Nah, sehingga kalau sudah aware terhadap itu, mestinya dilakukan proses-proses pengamanan yang lebih ketat, yang lebih optimal, dan juga dilakukan secara berlapis. Nah, contohnya bagaimana kalau secara berlapis? Misalnya, kalaupun sampai bocor seperti ini adalah pertahanan terakhirnya tetap bocor, tapi mestinya datanya itu tidak bisa diakses secara mudah atau tidak bisa dibaca secara mudah oleh pelaku ataupun yang penerima data. Nah, berarti di sini ada kelemahan lagi di titik akhirnya itu tidak ada proses masking ataupun encryption terhadap data-data tersebut sehingga datanya terlihat dengan mudah dan si peretas bisa menjual kepada umum dengan juga lengkap. Baik. Mas Ruby, peretasan data WNI bukan kali ini terjadi. Data dari Komisi Pemilihan Umum pada waktu itu juga pernah dibobol. Terus kemudian para komisioner KPU juga sudah mengingatkan bahwa KPU terutama datanya sedang diretas. Ini ada upaya. Apakah ini juga bisa deteksi oleh perusahaan-perusahaan yang notabene perusahaan pemerintah begitu? Upaya-upaya peretasan deteksi awal begitu, Mas Ruby. Berarti ini buktinya kecolongan begitu, benar? Ya, Mas Ruby, mohon maaf karena suaranya tidak terdengar, mungkin audionya bisa di... Baik. Ya. Jadi kalau kejadian seperti ini dan mau memutuskan siapa yang salah dan lain-lain itu harus dilakukan proses investigasi secara ilmiah dulu. Nggak bisa serta-merta. Kalau saya kan tidak pegang barang buktinya nih. Nanti kalau sudah dianalisa barang bukti digital itu pasti akan menemukan kronologis detail kasus ini. Nah, yang pastinya terjadi adalah yang disebut kecolongan tadi adalah pihak yang menyimpan data penting seperti ini dan melakukan proses data tersebut di sistem mereka mestinya mengamankan benar-benar secara detail, secara lengkap dan optimal. Nah, yang pasti di sini nggak terjadi hal tersebut karena ya data itu ternyata bisa bocor dan bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, otomatis ya itu logikanya itu udah kecolongan. Tapi kecolongan secara pastinya bagaimana? Kita tunggu hasil investigasi nanti kalau memang sudah ada yang klaim. Baik, Mas Ruby, kita tahu kita punya lembaga siber yang berfungsi untuk berselancar di jaringan internet begitu ya. Terus kemudian mungkin apakah siber ini sebenarnya bisa memberitahukan bahwa lembaga-lembaga mana saja yang sedang dilakukan upaya peretasan. Terus kemudian apa pengamatan Anda terkait dengan tugas dari lembaga siber terkait dengan kasus ini, Mas Ruby? Ya, yang disebut mungkin BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Betul. Nah, badan ini memang mestinya tapi badan ini tidak bertanggung jawab secara langsung bila ada kejadian-kejadian seperti ini. Karena apa? Karena satu, badan ini masih baru. Badan ini belum punya wewenang yang lengkap, yang detail, karena belum ada undang-undangnya, masih di bawah Perpres. Lalu selanjutnya, secara wewenang saat ini, Badan Siber Sandi Negara itu masih berfungsi utama untuk melakukan koordinasi terkait keamanan informasi teknologi di instansi pemerintah. Nah, jadi masih dalam bentuk sebagai koordinator. Nah, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini bisa ditelusuri oleh tim BPJS ataupun bisa ditanya ke tim BPJS ataupun tim BSSN apakah selama ini BSSN sudah pernah melakukan kerjasama ataupun bantuan kepada pihak BPJS dan apakah telah dilakukan rekomendasi yang dari BSSN apakah telah dilakukan oleh pihak BPJS.
Nah, hal-hal tersebut pastinya mereka berdua yang tahu. Nah, jadi intinya BSSN itu saat ini belum bisa belum bisa dijadikan pihak yang bertanggung jawab penuh bila ada kejadian-kejadian seperti ini. Otomatis masih tanggung jawab itu masih full kepada penyedia sistem elektronik yang ada, yaitu kalau di kasus ini adalah BPJS. Baik, kita serahkan investigasi oleh lembaga-lembaga terkait begitu Mas Ruby ya. Kemudian jika ditelisik potensi bahaya kejahatan siber apa saja yang ditimbulkan dari bocornya data pribadi Mas Ruby, tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break sejenak. Pemirsa, Nusantara Siang akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami, pemirsa, masih terkait dengan kebocoran data warga negara Indonesia yang diperjualbelikan di laman situs web begitu. Terus masih bersama Mas Ruby Alamsyah, pengamat teknologi informasi. Tadi ketika saya bertanya jika ditelisik, ini masyarakat sedang gelisah, khawatir akan potensi bahaya kejahatan siber yang mungkin saja menimpa mereka yang masuk dalam data yang bocor itu. Kalau kita bicara soal potensi bahaya, potensi apa saja yang bisa dilakukan oleh si pelaku peretas data ini, Mas Ruby? Baik, kalau apalagi sudah tersebar seperti ini, data lengkap seperti BPJS 279 juta data ini, ya. Jadi kita sebutkan dulu beberapa kemungkinan kejahatan yang bisa terjadi terkait individu ataupun masing-masing warga negara. Ya. Yaitu satu, bisa terjadinya pencurian identitas. Data-data pribadi kita bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak lain untuk mengatasnamakan kita padahal bukan kita yang melakukan. Satu, pencurian identitas. Kedua, penipuan online itu bisa jauh lebih marak nanti ke depannya. Jadi masyarakat perlu hati-hati. Karena apa? Penipuan online itu bisa melakukan komunikasi ke telepon kita, ke messaging kita, ke media sosial kita dengan mengaku siapapun dan membaca ataupun menginformasikan data-data pribadi kita yang kesannya mereka tahu dan bilang dari instansi tertentu ataupun dari perusahaan tertentu. Nah, kalau kita tidak sadar bahwa data kita itu sudah bocor dan bisa diakses oleh siapapun ini, kita bisa terpengaruh atas penipuan online tadi karena merasa orang yang telepon memiliki data kita yang lengkap, terkesan itu adalah instansi ataupun perusahaan yang benar. Lalu selanjutnya adalah kemungkinan kita menjadi korban-korban phishing ataupun pengiriman malware. Nah, karena apa? Otomatis adanya informasi email address dan nomor handphone itu otomatis menjadi daftar baru bagi si pelaku kriminal siber untuk melakukan pengiriman atau broadcast massal ke nama-nama yang sudah bocor tadi, ke handphonenya ataupun ke emailnya untuk mengirimkan link phishing maupun link malware. Nah, jadi bayangkan kalau itu dikirim ke ratusan juta orang, lalu ada beberapa persen saja yang melakukan respon ataupun terpengaruh dengan link tersebut, dan mereka akhirnya bisa menjadi korban. Bisa phishing link bisa terkait ekonominya alias rekening banknya ataupun bisa mengakses hal-hal lainnya. Nah, juga demikian dengan malware. Nah, beberapa contoh itu yang bisa terjadi yang umum ya, yang umum, tapi banyak lagi kejahatan siber yang dimungkinkan bila ada yang menggunakan data ini secara optimal dengan jenis kegiatan siber tertentu. Baik, dugaan kuat memang merujuk pada data BPJS begitu. Terus kemudian secara spesifik kalau saya mengira, kalau salah tolong koreksi Mas Ruby, yang dituju dari pembobol data ini mungkin bisa digunakan untuk melakukan kejahatan pinjaman online yang ilegal sedang marak di Indonesia begitu, karena data BPJS berkaitan dengan lengkapnya nama perusahaan, terus kemudian besaran gaji dan lain sebagainya yang merupakan syarat utama bagi warga untuk mengajukan pinjaman online begitu. Ini benar atau mungkin saya salah, tolong koreksi Mas Ruby? Ya. Jadi kurang tepat kalau detailnya, tetapi terkait kejahatannya itu sangat dimungkinkan dengan data-data yang ada, baik data BPJS yang bocor 279 juta ini maupun data-data
kebocoran lainnya di beberapa waktu yang lalu, itu bisa digunakan secara optimal oleh para pelaku untuk yang saya sebut tadi, identity theft atau pencurian identitas. Nah, pencurian identitas lalu digunakan untuk apa? Nah, misalnya untuk pinjol, lalu untuk melakukan hal-hal lain. Nah, keywordnya di identity theft tadi. Nah, tapi kalau biasanya modus mereka salah satunya kalau sudah ada nama dan nick yang cocok, yang bagus, yang lengkap, seperti yang sekarang kita lihat, itu mereka bisa membuat KTP palsu. Nah, dengan membuat KTP palsu, mereka lakukan apa? Lalu mencari foto orang-orang tersebut, korban-korban tersebut di media sosial, lalu dia bisa cropping pesan dia melakukan selfie gitu ya. Kan biasanya pinjol-pinjol itu ataupun yang terkait terkait dengan finansial, ada permintaan untuk mengirimkan foto selfie berikut dengan identitasnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Baik, kalau mungkin bisa jadi rekomendasi dari seorang pakar teknologi informasi, Mas Ruby Alamsyah, bagaimana cara menguji validitas sumber data yang mungkin bisa dijadikan rujukan BPJS untuk membuktikan bahwa apakah benar ini datanya atau tidak? Oke, kalau instansi tersebut saya yakin pasti mereka bisa jawab instan karena melihat field-field dari SQL-DAM yang sudah bocor di forum online tadi. Baik. Jadi, tapi kalau secara umum nih kita praktisi IT bisa melihat lah, mengcompare data tersebut dengan beberapa teknik. Salah satu teknik yang simpel adalah di-compare dengan data-data kebocoran yang sebelumnya, apakah datanya match gitu. Nomor handphone sama nama itu banyak. Data-data lain yang sudah bocor dan sudah data valid gitu ya. Misalnya data kebocoran e-commerce dalam 2 tahun terakhir kemarin itu bisa dilakukan komparasi. Lalu bisa juga dengan menggunakan tools atau aplikasi khusus yang bisa mengecek nomor handphone ini adalah namanya siapa. Itu juga bisa. Lalu sebenarnya ada instansi pemerintah yang lain yang sangat bisa memastikan bahwa ini adalah datanya valid benar karena mereka punya data utamanya juga. Lalu selanjutnya lagi yang paling jelas adalah itu field-field yang diinformasikan oleh pelaku dengan menampilkan atau memberikan sampel 1 juta datanya. Itu bisa dilihat field-fieldnya tersebut kelihatan ada nomor kartu lama, nomor kartu lama 2, nama tertanggung. Hal-hal seperti itu kan adalah field yang akan merujuk ke siapa pemilik datanya? Ke dunia asuransi gitu kan. Nah, dunia asuransi mana yang memiliki data sampai 279 orang yang berbeda gitu kan, 279 juta orang yang berbeda. Kemungkinan besar ya instansi pemerintah tadi gitu. Baik, terakhir Mas Ruby, apa yang bisa dilakukan selanjutnya bagi siapapun untuk mencegah bocornya? Kalau ini memang udah kadung bocor begitu, masyarakat mungkin bisa mengantisipasi. Contoh kecilnya saja, pengguna WhatsApp juga dikhawatirkan akan ada kebocoran data terkait dengan percakapannya, terus kemudian nomor telepon dan lain sebagainya. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah hal tersebut, Mas Ruby? Paling simpel saja. Yang simpel pastinya kita harus tahu aware bahwa ini kasusnya udah ada terjadi kebocoran nih. Jadi nanti kalau kita dikontak, dikomunikasikan sama siapapun yang menyebutkan data pribadi kita detail, kita nggak bisa terlalu langsung percaya 100% karena belum tentu orang tersebut adalah orang yang tepat. Jadi harus memverifikasi lagi setiap orang yang mengaku-ngaku terhadap pihak tertentu kepada kita pastikan bahwa dia benar-benar orang yang dimaksud, bukan hanya sekedar tahu dari data kita yang bocor. Nah, awareness inilah yang diperlukan masyarakat saat ini agar ke depan mereka harus bisa mengantisipasi risiko-risiko terhadap kejahatan kebocoran data ini. Baik, terima kasih. Kita harapannya bahwa ini baru data dari lembaga pemerintah, belum nanti data-data yang memang penting milik pemerintah Indonesia yang diretas oleh pihak luar, begitu menjadi PR juga untuk memperkuat pengamanan badan sandi kita, begitu Mas Ruby ya. Terima kasih Mas Ruby, pengamat teknologi informasi telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Salam sehat, sampai jumpa.